dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Rambutnya benerin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu lagi sama kalian. Alhamdulillah masih diberi kesehatan juga. Dan alhamdulillah lagi masih dikasih kesempatan buat terus memberikan info-info bermanfaat mungkin. Ada sebagian orang yang mengatakan kalau taruh guys. Katanya info yang Mas Teh sampaikan itu ya bisa dibilang bermanfaat gitulah. Ntar dulu belum pakai jam. Ini jam mahal loh. Mahal banget, asik. Bukan soal mahalnya tapi ini endorsan. Ini dikasih. Jadi yang nonton biar seneng kalau pas lagi syuting pakai jamnya gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mas Teh di kesempatan hari ini. Edisi siar yang keberapa nih? Hari Rabu 4 November 2020. Percaya atau tidak, Mas Teh semalam sampai rumah jam 3 pagi dan baru tidur. Baru ngeletak tidur dan ini sekarang sudah jam 7 pagi karena ada kegiatan ya. Hari ini ada kegiatan pagi dan masih ada kerjaan lagi hari ini. Jadi nanti sampai jam 11 siang sih ngamen. Jadi harus ada yang saya kerjakan, harus ada yang dikerjakan. Jadi teman-teman, aku demi kalian loh kayak gini. Aku tahan kantuk, aku tahan capek, sumpah demi kalian. Jadi tolong dibalas dengan yang baik-baik aja ya. Jangan dengan yang barbar-barbar kayak gitu lah. Aku nggak terlalu respect soalnya kalau yang terlalu barbar gitu. Aduh, ini minyak rambutnya masih ada kayaknya deh. Makanya agak gimana gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun semuanya sedang berada di kesempatan pagi hari ini ya. Tanpa terkecuali saja dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang ada di sana, ada siapa di sana? Ada siapa di sana yang pesan kacang dari Jakarta? Yaitu Bapak Bapak Simon ya. Bapak Simon yang punya Papua, Timika. Bener ya Pak? Timika apa Mimika sih? Timika tuh kabupaten, Mimika itu kecamatan Mimika. Kalau nggak salah sih gitu, kemarin aku cari info ya. Mau kirim alamat tuh ribet banget. Buat Pak saya punya SM Service yang punya sana ya, Papua sana, yang ada di Jayapura, Timika, kemudian yang ada di Merauke, semuanya pokoknya, yang di Sorong juga. Halo Sorong, Pak D Parjo, sehat nggih Pak D? Alhamdulillah. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi, dari Toraja, kemudian Makassar, Polewali Mandar, Maros. Terus untuk yang ada di Palu, Kendari, Manado, dan juga untuk yang ada di Ambon ya. Aduh ya Allah. Maaf guys. Nanti kalau kayak gini mama komen lagi gini. Ngerokok bonusnya batuk gitu katanya mama ya. Terus lagi Nisma nambahin di bawahnya, tambahin aja ma, omelin aja ma gitu. Aduh, aku kalau omel lagi. Mama tuh care banget sama aku. Aku mau jalan kayaknya aja gini, Le mau hujan le, bawa jas hujan. Apa ya nasi sedang tuh jas hujan gua aku. Terus Le ngerokoknya ya kalau belum bisa jangan ini stop, jangan berhenti ya, dikurangi katanya. Dia tahu banget kalau aku di panggung itu pasti wush, wush. Soalnya itu kadang-kadang nunggu giliran tampil itu ngantuk ya, nauzubillah ya. Pokoknya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja yang di sana ya. Untuk yang ada di Kalimantan dari Pasir, Bontang, kemudian Balikpapan, Palangkaraya, kemudian Pontianak. Untuk yang ada di Berau,
Bener ya, berau terus nunukan. Halo, aku Chan. Ini sekarang jangan sampai lupa nunukan jangan sampai lupa. Ya, nunukan. Beralih lagi untuk yang punya Sumatera, Medan, kemudian Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, terus untuk yang punya Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang ada di Lampung ya. Berikut lagi untuk yang ada di Jakarta, Bogor, kemudian Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, Majalaya, kemudian Tasik, lanjut untuk yang ada di Pangandaran, dan juga untuk yang punya Banjar ya. Berikut untuk yang punya Cirebon dan juga Indramayu, di sana apa kabar? Sehat selalu ya. Lanjut lagi untuk yang punya Tegal, kemudian Cilacap, Pemalang, dan juga untuk yang ada di Purwokerto sana. Buat bundanya Bob di sana ya bersama keluarga besar. Semoga sehat selalu, berkah barokah. Amin ya Allah. Kemudian aku tuh lagi ngerasain kesedihan di sini guys, karena yang Lukito itu memang dari kemarin memang nggak pulang. Jadi Mas Taufik itu kemarin malam kan juga di sini. Dan hari ini tuh dia juga nggak ada lagi. Dan tadi subuh itu dia pulang dengan raut muka yang menyedihkan gitu. Nanti kita bakal bahas itu ya, kenapa yang Lukito sedih, ada apa sebenarnya. Nanti kita bakal bahas itu soal kesedihan yang Lukito tadi ya. Tadi sampai mana? Sampai Pemalang sama Purwokerto. Oke, lanjut lagi untuk yang punya Semarang, kemudian Weleri, Rembang, Kendal, kemudian Batang, Pati, Jepara, kemudian Magelang, Sragen, Wonogiri. Terus Klaten sudah belum? Klaten, Magelang, terus Yogyakarta, kemudian Solo, kemudian Sukoharjo, Malang, Jombang, Ponorogo, Nganjuk, Blitar, kemudian Ponorogo lagi, terus Tulungagung, Tulungagung tadi, Surabaya, kemudian Banyuwangi, dan juga untuk yang punya Madura di sana ya. Sehat selalu semua yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. NTT, halo. Ada satu NTT namanya Bang Ikram. Cuma beliaunya posisinya saat ini sedang bekerja di Sabah, Malaysia ya. Selamat bertugas untuk Bang Ikram di sana ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia, tanpa terkecuali saja untuk yang dari Sabah, kemudian ada dari Kinabalu sama Sarawak juga ya. Bang Muhammad Ridwan, ada Pak Abdullah, Mbak Angel, ada Bang Muhammad Ridwan lagi. Bang Ikram yang punya Sabah juga di sana ya. Asli orang NTT, Nusa Tenggara Timur, tetapi bekerja di Sabah, Malaysia. Ternyata daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu banyak orang Indonesia yang kerja di sana. Saya sempat ngobrol juga sama Bang Ikram, katanya ada orang Bugis, ada orang Jawa di sana, lengkap ya. Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, Mbak Haryanti juga sehat selalu, berkah barokah. Kemudian untuk buat Kak Ajija yang ada di Brunei Darussalam bersama Abang, sehat selalu, Allah bersama kakak ya. Kemudian lagi untuk yang punya Hong Kong, Taiwan, Taipei, Mbak Tuyati, Mbak Sabto, kemudian Mbak Yanti. Terus untuk yang ada di Brunei Darussalam lagi, yang ada di Arab Saudi, kemudian yang ada di Jeddah, Qatar, juga untuk yang ada di Los Angeles. Kemudian yang ada di Jerman, Swiss, Mbak Ngatin, Mbak Yani, piye kabarnya, sehat selalu ya. Mbak Asri yang punya Los Angeles, juga untuk yang punya City, pokoknya semuanya saja ya. Seperti biasa ada pesan dari si ganteng. Siapa sih si ganteng, siapa sih? Itu loh yang punya Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan juga kasih sayangnya, dan mempermudah semua urusan. Semangat terus ya Mas Teh, dalam apa saja yang dikerjakan, diperjuangkan. Amin Pak. Setiap sesuatu yang dikejar berarti beserta rajin dan usaha diiringi dengan sabar sebagai senjata, niscaya akan berhasil. Tidak ada sesuatu kurnia yang lebih mulia dan diberikan kepada seseorang selain sabar, dan tidak ada sesuatu pemberian yang lebih luas selain sabar. Maka mohonlah kepada Allah dengan sabar dan juga sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Kata-kata mutiara setiap pagi selalu dikirimkan ke saya, dan itu sangat-sangat menginspirasi saya ya. Terima kasih banyak Pak Muhammad Yahya. Wow, banyak sekali pesan yang masuk hari ini ya. Yang lain aja belum kebaca. Oke. Kita lanjut dulu ke YouTube Studio ya teman-teman. Ada siapa saja di sana? Takutnya ada yang titip salam ataupun komentar apa gitu. Takutnya nggak kebaca. Bentar. Oke, ini dari Mas Ibnu Batuta, baru sempat komen, semangat Mas, semoga lancar rezekinya, amin ya Allah. Terima kasih. Mbak Sri Pardana, wow, pertama kali denger jin suka jahe sama kunyit. Jin sehat ya Mas? Iya siap. Dan lucunya, setelah diet kita bahas kemarin,
si Grandong sampai hari ini dia nggak mau keluar dari kamarnya. Entah dia marah, entah dia gimana, aku nggak tahu. Dan dia nggak mau keluar dari kemarin. Dan Mas Taufik aja sempat nanya, Grandong di mana Mas, kok nggak kelihatan. Dan dia itu seperti sedang menutup diri. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Ada Mbak Norta Lota di sana, adem banget katanya suaranya. Amin, terima kasih Mbak Christine. Ada Mbak Lady Sweet. Kemudian untuk Mama Ita, kalau kata Mama Ita, yang bisa nyebrang ke sana itu dengan catatan KTP Nunukan, sama dengan orang Batam yang KTP-nya Batam juga. Kalau ke Singapura ya bebas paspor. Wes aku gak ngerti mak kalau soal itu ya. Wes yang di atas gak usah dibaca lagi nih, memang ngomentari terus Nisma manas-manasi wes dadi re, jan Nisma kerjaan lu ya Nis. Terus untuk Mas Suyanto yang punya Semarang, halo Mas Suyanto Tembalang, sehat ya Mas? Amin. Kemudian Mbak Lady Sweet juga terima kasih di sana. Oke, ini pertanyaan bagus juga buat Mbak Lady Sweet ya. Kapan-kapan kita bahas ya Mbak Lady, jangan dibaca di situ, takutnya pada penasaran ya. Mbak Ika Amanah juga terima kasih banyak. Oke, kita juga bakal bahas pertanyaan Mbak Ika kapan-kapan ya. Kemudian ada Nisma lagi, Mas Ibnu Batuta lagi. Terus Mbak Endang Sulistiowati terima kasih. Mbak Asri, sampean yang menerangkan aku tak menyimak waila. Iyalah Mbak Asri, tugas perempuan itu ada menyimak pesan laki-laki. Kemudian ada Mbak Ovaniu katanya, subhanallah vokalnya merdu sekali. Amin ya Allah, terima kasih. Sebenarnya aku tidak semerdu yang seperti Mbak pikirkan. Itu kebetulan aja lagi merdu. Biasanya tuh sangat lebih merdu daripada ini. Sombong Anda ya. Oke. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih sekali untuk hamba Allah yang kemarin sudah transfer lagi, dan mesti memberikan kabar saja untuk kalian kalau donasi nasi box untuk saat ini sudah sampai di Rp3.250.000. Rp3.250.000 itu untuk donasi nasi box ya. Dan Mas Teh ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bersedekah. Untuk yang belum, ditunggu sedekahnya. Dan untuk teman-teman yang mau berbagi juga sama kita, masih ditunggu, sangat-sangat Mas Teh tunggu. Silakan cek nomor rekeningnya atas nama Tulus Rianto, atas dengan nomor rekening BRI yang ada di deskripsi. Di situ ada nomor rekening, kemudian ada nama atas namanya siapa, dan juga tuh teman-teman yang mau berbagi. Target awal atau niat awal sih pengennya dapat 1000 nasi box. Tetapi kalau memang Allah berkehendak lain, Allah berkehendak berbeda, nggak masalah ya, yang penting seadanya saja. Dan niat awalnya Mas Teh adalah pengennya bagi nasi boxnya pas banget bareng sama ulang tahunnya Mas Teh. Jadi di bulan Desember kita tetap mengadakan, tetapi di akhir bulan Desember ya. Di akhir bulan Desember. Kemudian bulan November ini kita bukan tidak mengadakan, tetapi dimajukan jadi tanggal 6 Desember. Niatnya Mas Teh seperti itu supaya lebih bersama-sama saja, dan Mas Teh juga bisa sekalian titip untuk nasi box, jadi nggak 2 kali kerja ya. Dan Mas Teh merasa sedang disayangi sama Allah, karena sebelum mendekati hari ulang tahunnya Mas Teh itu kayak Mas Teh tuh ngerasa kayak lagi nggak tahu, semua temen tuh kayak lagi sayang banget sama aku, kayak lagi lebih perhatian. Dan juga beberapa teman gaib aku tuh juga banyak sekali, semakin kesini semakin mendekati hari ulang tahunku, semakin mendekati hari berkurangnya ya umurku, Allah tuh semakin mendekatkan aku dengan beberapa teman-teman gaib yang luar biasa care sama Mas Teh. Dan seneng banget dalam hal itu ya. Dan satu hal lagi, Mas Teh juga minta doanya buat adiknya Mas Teh, buat Wardi yang kondisinya saat ini sudah sakit tapi sudah sembuh tapi belum terlalu fit posisinya. Mohon doanya biar cepat sembuh, dan doain juga supaya kami nanti tanggal 6 Desember bisa kumpul ya teman-teman. Karena ya seperti yang kita tahu, ke Jakarta juga Wardi kan dari kampungku tuh jauh banget. Kalian sudah lihat vlognya ya, dan itu tuh nggak membutuhkan biaya yang sedikit. Doakan saja Mas Teh sehat, doakan saja Mas Teh rezekinya lancar, doakan saja Wardi bisa ke Jakarta nanti pas Teh ulang tahun ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, dan kita langsung membahas saja. Mas Teh sempat bertanya-tanya juga, kenapa sebenarnya Eyang itu merasa kayak ada kesedihan, kayak ada rasa duka sebenarnya gitu. Dari beberapa hari yang lalu saya sempat bertanya. Biasanya dia nyinden-nyinden,
Ini enggak. Terus lebih ke aku sering lihat dia makan kembang melati kan sebenarnya. Dia makannya kembang melati coy, minumnya air kelapa biasanya gitu. Cuma beberapa hari ini aku hanya melihat dia memakan kembangnya saja atau melihat bunga melatinya saja. Dan dia sempat yang kan karena beberapa hari sebelum kita membahas itu, sebelum saya melihat itu, dia membahas soal corona dan lain sebagainya ya. Jadi saya nggak terlalu yang pikir Eyang sedihnya kenapa. Dan di situ Eyang tuh sebegini-begini aja sambil makanin kembang melati itu, duduk di situ dan memang posisinya seperti itu. Dan anehnya teman-teman aku yang lain semenjak Mas Opik main kesini juga nggak ada yang main kesini. Aku juga nggak tahu mereka tuh sedang menyiapkan apa, atau mungkin sedang bertamasya atau pergi ke suatu tempat wilayah yang membahagiakan mereka mungkin ya, atau sedang camping. Camping, liburan kali, family, happy family ya. Tapi bukan seperti itu, tapi beneran nih teman-teman. Jadi beberapa hari yang belakangan ini teman-teman saya jarang pulang, apalagi terkhusus ketika Mas Taufik main kesini. Itu mereka sudah mulai kabur dan gak ada lagi. Dan kayak tadi malam tuh aku sempat ngeliat Grandong tuh kayak lari gluduk-gluduk pas aku pulang gitu loh. Dan dia gak mau nongolin diri. Dan memang aku melihat hanya Eyang saja. Dan itu pun kondisinya sedih banget. Itu udah dari 3 hari yang lalu. Saya sih berpikirnya begini, mungkin Eyang sedihnya karena dia sudah melihat beberapa gambaran tentang musibah yang akan terjadi. Mungkin ya, karena dia sempat menyampaikan ke saya kalau nanti tuh bla 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 bla. Cuma tidak saya sampaikan 100% ke kalian ya. Maksudnya nggak mesti sampaikan semuanya. Jadi aku berpikirnya sih sempat di situ saja, karena kan ya emang kadang-kadang tuh leluhur kita juga sedih ngeliatin bencana yang terjadi di Indonesia khususnya ya, yang menyerang anak cucunya gitu-gitu. Dan itu sedikit apa ya, sedikit mengagetkan dan bagi mereka tuh menyedihkan sekali. Saya pikir tuh sedihnya karena itu. Dan saya sempat bertanya, yang apa toh yang gitu. Terus aku tanya, yang jawabnya ya, "Mbo harap sedih opo iki," kata dia gitu. Besok lagi tak tanya lagi, "Yang enten apa lo yang?" "Wes bakalin nangis iki le," gitu. Terus aku tanya lagi, "Nangis kenapa?" "Wes pokoknya kowe ngerti dewi," katanya gitu. Terus tadi pagi dia masih diam saja di situ, masih diam saja. Terus tiba-tiba ono wong kepaten katanya. Ada orang kepaten tuh maksudnya ada orang meninggal. Siapa? Kan memang lillahi ta'ala mesti nggak bohong, karena di atas itu ada yang meninggal. Di jalan apa? Di jalan Ketapang Pasar Minggu ini, Jati Padang ini ada yang meninggal. Jadi saya pikir ada yang onos yang kepaten. Ya saya pikir kan yang kepaten itu ya di sini ada yang meninggal gitu loh. Terus diam lagi. Aku tumben-tumbenan sih, aku kan orangnya begini ya. Kalau misalnya dia diajak komunikasi itu susah, aku justru lebih bertanya-tanya, "Yang ini kenapa?" gitu loh. Karena jujur guys, Mas Teh sangat bersyukur sekali sama Allah. Beberapa hari sebelum Mas Teh ulang tahun ini, Mas Teh merasa kayak dipertemukan dengan berbagai macam jenis jin yang mereka tuh care banget sama Mas Teh. Jadi ketika Mas Teh melihat mereka bersedih tuh ya, Mas Teh sebagai seorang teman atau sebagai seorang rekan ya, kalau buat Mas Teh tuh kayak pengen tanya aja, "Kenapa sih kamu ada apa?" gitu loh. Dan pengen tahu aja sebenarnya ada masalah apa, kenapa kamu bersedih gitu loh. Dan aku biasanya sih Eyang itu nggak terlalu seperti ini ya, bahkan bercandanya sudah hampir mirip sama Eyang Ronggo. Tapi di sisi ini Eyang itu kayak lebih yang murung banget, yang sempat ngomong ono wong kepaten. Terus saya bilang, "Kepaten di mana? Di atas, emang ada yang meninggal yang?" tak gituin. Dia diem lagi. Terus tadi pagi akhirnya dia begini, "Engko kowe ngerti dewe, sebentar lagi kamu tahu," kata dia gitu. Nah, apaan sih ini, aku bilang gitu ya. Dan ternyata teman-teman, saya juga kan jujur, saya adalah penggemar dari wayang kulit Ki Seno Nugroho ya. Saya tuh sangat menyukai sosok beliau. Awalnya memang saya sudah suka dengan wayang kulit karena saya merasa saya mendapat apa ya, seperti halnya saya tuh kayak ngalamin karma, di mana dulu saya benci sekali wayang kulit, saya benci sekali kesenian Jawa. Tapi dalam hal ini saya merasa kayak seperti yang Mas ceritakan, setelah 40 hari almarhum Bapak meninggal tuh, aku merasa dikasih jamu Jawa yang ada gambar gunungan merah itu. Aku mimpi itu aja sih. Setelah itu besoknya gitu kayak yang malah seneng dengerin campur sari. Apalagi mama juga bilang, "Kamu siaran Jawa aja, kan penyiar campur sari belum ada," kata mama kan kayak gitu. Akhirnya
yaitu dari situ aku mulai suka. Akan tetapi jujur, meskipun saya suka dengan wayang kulit, tapi jujur dalam pemahaman yang dulu saya masih belum bisa memahami wayang kulit itu apa sih, terus apa aja sih ceritanya gitu. Saya senang dengerinnya aja tapi saya nggak ngerti artinya kan, karena bahasanya itu sebahasa Jawa yang kromo banget dan itu susah untuk kita pahami. Nah itu lalu lama-kelamaan saya mengenal sosok Kiseno Nugroho ini, dan di situ saya mulai kenal yang namanya Kresno itu apa, Bagong itu apa, Punokawan itu apa, kemudian Pandawa Lima itu apa. Di situ saya mulai mengenal sosok-sosok itu karena menurut saya ya, sosok Kiseno Nugroho ini dia membungkus wayang itu memang dikhususkan untuk para milenial yang memang susah memahami atau susah mengerti tentang wayang itu apa sih sebenarnya, lalu apa yang disampaikan sama di dalam pewayangan itu. Dan beliau itu paling mengecam, Pak Kiseno Nugroho itu mengecam sekali orang-orang yang mengatakan kalau wayang kulit itu haram, wayang kulit itu musyrik. Dan beliau tuh sangat mengedepankan budaya. Dia sangat cinta sekali dengan budaya. Dan tadi pagi saya kaget bener ketika saya ngecek, kan memang saya subscribe channelnya beliau ya. Saya subscribe channelnya beliau, dan jujur teman-teman, setelah saya mengenal Eyang Lukito, kemudian saya digiring untuk mengerti mocopat-mocopat. Yang saya pelajari dari mana? Dari Wargo Laras. Wargo Laras itu adalah salah satu paguyuban yang dibentuk oleh Kiseno Nugroho itu untuk mengiringi wayang kulitnya itu ya. Jadi saya banyak mempelajari, kayak kemarin yang Cuturu Sore Kaki itu sama Pangkur Semarangan itu sebenarnya betul sekali saya belajar dari channelnya Pak Kiseno Nugroho. Dan saya tadi pagi sempat kaget karena saya mengecek beliau di channel beliau, karena proses pemakaman Kiseno Nugroho, saya kaget ya di situ. Dan saya coba sambung-sambungkan nih. Eyang, apa mungkin dia bersedih karena ada sosok yang Kiseno Nugroho yang meninggal itu tadi? Dan jujur teman-teman, di catatan atau di note ini sudah saya catat ya, demi Allah demi Rasul Mas Teh nggak bohong, sudah Mas Teh catat kalau memang Mas Teh pengen membahas sosok tentang Kiseno Nugroho. Betul, Mas Teh pengen membahas soal beliau karena begini, yang saya bahas bukan sosoknya, bukan kelebihannya dia untuk memperkenalkan wayang lebih ke milenial supaya lebih bisa dipahami. Tetapi yang Mas Teh pengen bahas adalah ketika Mas Teh nonton live-nya Pak Kiseno Nugroho, entah itu di wayang Celimen atau wayang yang full gitu, saya melihat beberapa kali sekelebatan jin yang ada di komplek itu, yang ada di bukan di paguyuban sih, kayak di pendopo itu. Jadi saya banyak melihat, dan memang betul saya pernah melihat vlog beliau yang menerangkan kalau di sini tuh ada apa, dan beliau itu sepertinya memang orang yang linuih juga. Sebenarnya beliau itu tahu, tetapi beliau tidak memperlihatkan kalau dirinya itu tahu. Jadi saya rasa Kiseno ini memiliki sesuatu yang ya, almarhum ini memiliki sesuatu yang ya di atas nalar manusia biasa lah, intinya seperti itu ya. Dan saya itu sebenarnya pengen membahas beliau, tapi maaf, yang mau saya bahas itu bukan apa-apa, bukan kelebihan beliau memainkan wayang, kemudian kelebihan beliau itu dalam merangkul milenial untuk mencintai wayang, bukan. Tetapi yang pengen saya bahas awalnya adalah ketika saya melihat channelnya beliau yang lagi live gitu kan. Kalau lagi live kan itu kan pas seliweran itu kelihatan banget, karena itu posisi yang sebenarnya, keadaan yang sebetulnya di jam yang sama, di posisi yang sama. Dan saya sering nonton wayang kulitnya itu, ketika live-nya itu ya kayak gitu, saya melihat banyak sosok-sosok itu. Nah sebenarnya awalnya adalah saya pengen membahas sosok-sosok yang ada di beberapa tempat di rumahnya Kiseno Nugroho almarhum. Dan ternyata teman-teman, saya pun jujur nih, saya mempunyai planning untuk ke Yogyakarta sebenarnya, untuk sekedar memecahkan pikiran saya. Tetapi di sisi lain, jujur saya sangat-sangat pengen ketemu beliau. Dan saya sempat mengatur, saya harus cari ininya yang di daerah Sedayu supaya dekat, supaya kalau Pak Seno lagi tampil atau Celimennya lagi jalan, kan memang pandemi ya, beliau tampilnya di rumah namanya wayang Celimen. Dan saya sempat berpikir untuk saya harus datang ke sana, saya harus ketemu sama beliaunya, karena ada sesuatu yang memang mengikat saya untuk ketemu dengan beliau. Dan memang sangat besar sekali rasa ingin ketemu. Dan memang awalnya untuk membahas sosok beliau itu adalah yang memang pengen Mas Teh bahas itu bukan apa-apa teman-teman, serius. Hanya beberapa bangsa jin yang ada di tempatnya Kiseno itu ya. Karena sebanyak jin yang jelek, tetapi saya jujur ketika saya memperhatikan di setiap sudut tempat Kiseno Nugroho itu, saya melihat ada juga yang
apa namanya, yang nari-nari. Jadi ketika beberapa sinden menyanyikan sebuah lagu atau langgam, saya melihat ada beberapa jin perempuan dan laki-laki yang menari dan mereka memperagakan tarian-tarian Jawa. Dan di situ sebenarnya niat awalnya saya pengen membahas itu. Lalu hubungannya dengan Eyang Luki itu apa? Nah itu dia. Makanya aku bilang setelah aku melihat tadi pagi ada live-nya, tadi subuh ada live report tentang pemakaman atau pemindahan jenazah atau apa gitu ya. Maaf, tolong dikoreksi kalau saya salah. Dan di situ saya sempat bertanya dengan beliau, iki sing yang maksud, kata dia gitu Kak, kata saya gitu. Terus kata yang diam, lalu dia mengangguk dan dia pergi. Dan sampai sekarang yang belum pulang. Aku nggak tahu dia kemana. Dan jujur saya adalah sosok pengagum Eyang Lukito. Kenapa? Eyang Lukito ini sangat menjunjung tinggi kesenian Jawa, kebudayaan Jawa tuh dia sangat menjunjung tinggi. Dia sangat memperjuangkan betul itu loh. Dan sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi dengan Eyang untuk menanyakan sebenarnya betul atau tidak. Dan untuk berita yang saya baca adalah karena memang beliau ataupun almarhum ini pernah terjangkit penyakit jantung ya teman-teman. Dan lalu sempat berobat, sempat ke rumah sakit juga. Kemudian saya baca beritanya sih intinya sakit yang memang gak ada tanda-tanda apa-apa, kemudian meninggal begitu saja ya. Sorenya habis jalan-jalan, kemudian kelelahan, kemudian badannya ngerasa gak enak, dibawa ke rumah sakit. Dan maaf, Allah berkehendak lain di situ. Dan itu yang saya baca tadi di media sosial ya, yang di media portal berita yang ada di Indonesia. Dan saya membaca beberapa dan memang arahnya sama. Jadi lebih cenderung ke serangan jantung, sehingga beliau bisa sampai seperti itu. Intinya begitu ya teman-teman ya. Kemudian di sisi ini saya sempat berpikir, mungkin karena Eyang ini agak sedikit yang saya kaget adalah ketika dia bersedih, dia menurunkan selendang yang tadinya di sini, itu di sini, di dekat perut, dan itu hampir jatuh ke bawah. Karena biasanya kan dia mengikatnya di sini teman-teman ya, maaf, di bawah payudara, di sini. Itu memang dia punya selendang warnanya, maaf saya nggak bisa sebutkan, diikat begitu dan memang selalu dipakai sama dia. Dan kebetulan kemarin pas mau pergi, setelah saya tanya, yang ini yang maksud aku gitu kan, dia cuma ngangguk, lalu dia pergi begitu saja, kemudian memindahkan ini ke sini. Dan saya sempat berpikir, menurunkan sesuatu setengah tiang itu kan menandakan kalau dia sedang berduka atau kita sedang berduka, menghormati kepergian dari yang meninggal tadi. Termasuk waktu almarhum Bapak Soeharto dulu meninggal juga sama, bapakku juga melakukan hal yang sama. Dia secara swadaya semau dia sendiri, dia menurunkan mencari kayu, kemudian menyiapkan bendera dan dikibarkan setengah tiang. Dan itu saya ingat betul itu karena apa? Karena bapak saya sendiri yang bikin itu. Dan saya rasa Eyang sangat-sangat terpukul dengan kepergian beliau. Dan saya nggak ngerti Eyang Lukito punya hubungan apa dengan maaf almarhum Ki Seno Nugroho. Saya bukannya membuat cerita, saya bukan membuat halusinasi atau membuat apa. Cuman jujur, kepergian Ki Seno Nugroho itu membuat Eyang Lukito sangat sedih. Karena yang pertama adalah Eyang adalah sosok yang memang meskipun dia bangsa jin, beliau adalah sosok yang berkompeten di bidang kesenian, khususnya di bidang kebudayaan Jawa ya, termasuk Pais Ageng dan make up pengantin Jawa, kemudian siraman dan lain sebagainya. Bahkan dia juga bisa menari tayub ya teman-teman, tayub, kemudian sintreng juga dia bisa, dan ronggeng juga dia ngerti. Jadi banyak sekali kemampuan-kemampuan yang beliau ini memang pelajari. Jaipong juga bisa. Saya pernah melihat beliau ngigel-ngigel jaipong dengan logat-logat jaipong. Tapi karena jaipong Sunda itu kan agak kaku, kemudian Jawa itu terlalu lemas, jadi agak kurang enak kalau jaipongnya Eyang. Tapi saya lihat memang betul-betul seorang Eyang Lukito adalah seorang jin yang memang sangat memperhatikan kebudayaan. Dan dalam hal ini saya tidak ingin memfitnah seseorang, kemudian orang yang sudah meninggal saya fitnah, kemudian ada hubungan dengan Eyang Lukito. Tapi dalam hal ini saya sangat-sangat ikut berduka juga, karena beliau adalah sosok almarhum Ki Seno Nugroho ini adalah sosok yang memang betul-betul
mengemas wayang itu supaya lebih gampang dipahami gitu loh teman-teman. Jadi nggak kayak yang kromo banget, nggak pakem banget, tetapi tetap pada pegangannya, tapi gampang dimengerti. Jadi sekarang tuh kaum muda yang suka dengan wayang itu banyak teman-teman, banyak pencinta wayang. Dan saya mendengar berita katanya disantet, diguna-guna beliau meninggal dan sebagainya. Tapi sekali lagi apapun yang beliau alami sekarang, penyebabnya apa, kemudian apa, karena jin yang ada di rumahnya Kiseno misalnya. Lalu ada kalau memang jenengan setuju saya membahas soal apa yang ada di kediaman beliau, nanti kita bakal bahas. Kalau memang jenengan setuju, monggo klik di kolom komentar. Kalau setuju saya akan bahas ya apa yang ada di rumah Kiseno Nugroho yang pernah saya lihat dan pernah saya perhatikan berdasarkan vlog yang pernah beliau bikin. Bukan berarti Mas Teh sok tahu, tapi Mas Teh melihatnya adalah dari vlog yang pernah beliau lakukan, dan beliau ikut daily vlog beliau yang pernah beliau rekam. Kemudian Mas Teh bisa menilai dari situ. Dan Mas Teh tuh jujur sangat cinta dengan wayang kulit sekarang, sangat cinta dengan kebudayaan. Dan memang betul Eyang Lukito itu sosok yang sangat memperhatikan kebudayaan, ya, sangat-sangat memperhatikan budaya itu apa, sangat-sangat memperhatikan apabila beliau ini melihat anak-anak muda yang tidak berbudaya pun beliau sedih. Bahkan gara-gara anak-anak sini lewat yang mereka nggak negor aja, mereka bilang, wah lah lecah saya gitu loh, lo. Coba kalau orang dulu, ada orang tua tuh derek langkung, sampai dia tuh hal sedetail itu tuh di ini loh, di apa sama Eyang Lukito itu dibahas loh. Karena hal sedetail yang kita tahu adalah Eyang Lukito benar-benar sopan santun, angga unggu itu kan memang sebuah kebudayaan juga ya. Kebudayaan dari kami, dari kita orang Jawa khususnya, kebudayaan di mana kita memang harus menjaga itu. Unggah ungguh, andap asor segala macam. Jadi ketika dia melihat anak di sini, kita lagi ngobrol di jalan, Terna sebelah sana, aku sebelah sini, anak tuh lewat nyelonong aja, bukan bilang permisi atau apa. Sedangkan dia melihat gitu loh, dan sempat sampai rumah tuh dia menyampaikan ke Mas Teh, ya Allah, hal sedetail ini aja dibahas dalam hati Mas Teh ya. Cuman betul juga apa yang dia sampaikan. Kenapa sih anak sekarang tidak seperti orang dulu? Kalau orang dulu mah kita lewat aja, permisi, derek langkung mbah, monggo, kan seperti itu ya, istilahnya kita izin amit gembah atau sambil nundukin kepala. Saya pribadi sampai sekarang, misalnya saya lewat di mall atau saya belanja ke supermarket, tiba-tiba kan suka ada yang lagi jongkok tuh ngecek expirednya dan lain sebagainya, saya bilang permisi, saya jongkok, saya sampai begitu. Kadang orangnya sampai ngelihatin, cuman karena saya sudah terbiasa, jadi gimana ya, orangnya ngelihatinnya kayak apaan sih nih orang, lewat-lewat aja kali. Mungkin begitu kali ya, karena kebudayaan mereka tidak seperti kami orang Jawa khususnya. Tapi kalau saya, ada orang di samping saya dan saya mau lewat tuh pasti saya nundukin badan sedikit, permisi mas, maaf ya mbak, misalnya gitu, atau mas gitu. Jadi saya selalu melakukan itu. Dan memang kalau anak sekarang mah boro-boro kayak gitu guys. Kalau nggak ditegur orang tua, mereka nggak tegur. Kadang-kadang anak zaman sekarang ditegur tuh malah jawab, ya. Jadi kalau menurut saya ada kelebihan apa antara ada hubungan apa antara almarhum Kiseno Nugroho dengan Eyang Lukito? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Insya Allah saya mengerti, saya mengetahui. Tetapi saya rasa hubungannya adalah sebatas begini. Eyang Lukito adalah sosok memperjuangkan kebudayaan Jawa, sedangkan Kiseno Nugroho ini adalah salah satu orang yang memang betul-betul mengedepankan kebudayaan, termasuknya khususnya wayang kulit. Dan beliau sangat memperjuangkan loh. Saya pernah melihat historinya, saya baca beliau sering keluar negeri untuk memperkenalkan wayang kulit, kemudian pentas di Belanda dan lain sebagainya. Di Belanda atau di mana gitu ya, koreksi kalau saya salah. Jadi saya rasa ikatan antara Eyang Lukito dan Bapak almarhum Kiseno Nugroho ini bukan karena ikatan gaib ada apa gitu ya. Saya nggak bahas itu, tapi saya rasa memang betul hanya karena Eyang ini pencinta budaya dan Eyang menyukai sosok beliau. Dan saya rasa Eyang sering berkunjung ke kediaman almarhum, salah lagi ntar gue. Jadi saya rasa Eyang Lukito sering bermain ke kediaman Kiseno Nugroho. Jadi mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ajak ngobrol Eyang supaya kita lebih bisa memahami maksudnya apa, kemudian
betul atau tidak mereka tuh saling saling mengenal satu sama lain, atau memang dia mencintai saja, atau mungkin hanya dia datang ketika menyaksikan pementasan dan sebagainya. Karena sejujurnya pada mata batin saya ketika beliau mementaskan wayang itu, ada inner beauty, ada aura yang keluar dari badan beliau, dan itulah yang bisa menyirap kita atau menghipnotis kita untuk lebih bisa menyaksikan dia, kemudian lebih bisa menerima lawakan-lawakannya, lebih bisa cepat nyambung apa yang beliau sampaikan. Dan itu kelebihan kelebihan almarhum, karena beliau memiliki tata bahasa yang memang lebih mudah dipahami oleh para milenial, tidak terlalu kromo banget tapi bisa dipahami. Lalu yang kedua adalah beliau memang memiliki aura yang bagus, aura yang positif, dan saya rasa ketika saya melihat sendiri kok dengan mata kepala saya sendiri ketika saya melihat live-nya itu memang banyak sekali jin ataupun beberapa jin-jin muslim yang mungkin suka dengan budaya, atau jin Jawa khususnya yang suka dengan Jawa dan tidak harus beragama muslim. Saya lihat banyak sekali, ada yang joget-joget, ada yang nari-nari, kemudian ada yang ya intinya banyak yang menyaksikan. Dan yang menyaksikan di kediaman beliau di rumah joglonya itu saya lihat bukan hanya manusia tapi banyak sekali bangsa jin ya. Mudah-mudahan suatu ketika nanti diberi kesempatan untuk bertemu dengan beliau, maksudnya berkunjung ke rumah beliau untuk melihat secara langsung kediaman beliau itu seperti apa. Kalau untuk bertemu kayaknya sepertinya sudah tidak mungkin ya teman-teman ya. Ya, kenapa saya tahu kalau nanti akan saya sampaikan ya yang pesan apa sama saya. Orangnya nggak ada tapi kayak sejenis telepati yang disampaikan ke saya. Kenapa tadi mau ngomong apa sih gue itu kalau jadi blank karena ini kuping ini dengernya secara halus ya, bukan secara nyata. Jadi Mas Teh nggak bisa ini banget. Jadi Mas Teh itu kalau lagi kayak kemarin contohnya lagi belajar panggur Semarangan sama Eyang menyarankannya siapa? Golek ono seno loh. Gitu. Jadi di situ banyak contoh panggur pewayangan. Terus ojo turu sore kaki golek ono seno. Jadi memang dia itu juga menyukai sosok almarhum. Jadi beliau tuh pengagum Ki Seno Nugroho saya rasa. Eyang. Jadi ketika almarhum dipanggil sama Allah dan dikehendaki untuk kembali kepada Allah, Eyang ini sedih, akhirnya merasa kayak yang oh ya, oke lah. Saya sedih, saya berduka dengan kondisi ini. Dan Eyang sempat berpesan ke saya, teman-teman di sini orang-orang baik khususnya yang menyaksikan video ini, beliau berpesan tidak ada salahnya kita membantu atau mengirimkan doa kepada beliau, karena jujur beliau adalah maestro kebudayaan, beliau adalah maskotnya Jogja, beliau adalah salah satu dalang milenial yang memang best dan juga sangat luar biasa, kemudian memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian lebih bisa dipahami. Dan saya rasa memang beliau tuh bisa dibilang pahlawan kebudayaan ya, pahlawan budaya di situ. Karena Eyang aja sedih. Jadi Eyang berpesan ke kita, nggak ada salahnya ketika kita sekarang yang masih hidup ini kirim doa untuk beliau. Jadi beliau berpesan untuk disampaikan kepada para subscriber untuk memohon doa untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Jadi kita doakan bersama-sama teman-teman, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni untuk segala dosa-dosanya, dan ada beberapa orang yang bisa meneruskan perjuangan beliau untuk lebih memperkenalkan kebudayaan ini ke khalayak ramai, khususnya ke berbagai macam jenis kalangan ya, supaya lebih bisa dimengerti lagi. Dan sekali lagi kita doakan semoga Allah berikan tempat yang layak di sisinya, kemudian Allah ampuni dosanya, Allah limpahkan rahmat untuk beliau, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga diparingi padang dalani jembar kuburi. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Semoga doa kita dijabah ya teman-teman. Gak ada salahnya yo. Jadi jujur saya memang pencinta beliau. Mungkin kalau kondisi saya ini sedang normal atau sedang bagus, mungkin saya bisa menangis. Tapi jujur kondisi saya saat ini sedang tidak baik, karena posisi itu mata saya itu sebenarnya sangat ngantuk sekali. Dan saya coba melakukan ini karena
sebentar lagi juga masjid sudah mulai berbunyi. Jadi memang sangat menggugah hati karena dari tadi saya juga menyaksikan beritanya beliau meninggal, kemudian beliau dibawa dari rumah. Sempat awalnya tidak percaya, mungkin hoak kali ya. Ternyata betul, ada liputan beliau sedang diangkat, almarhum diangkat dari ambulan kemudian dibawa ke rumah. Ya Allah, semoga Engkau tempatkan yang terbaik di sisimu ya Allah, amin. Ya, sekali lagi untuk keluarganya semoga diberikan ketabahan. Kita sebagai sesama manusia, jangan anggap dia sebagai maestro kebudayaan, anggap dia sebagai manusia biasa, sama seperti kita dan sama halnya dengan kita. Semua orang meminta kita meninggal dengan istiqomah. Kemudian semua orang berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan cara meninggal yang baik. Dan didoakan oleh semua orang. Khususnya ada 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan ya, yaitu ilmu, amal, dan juga anak yang soleh. Semoga Allah tidak memutuskan rantai kebudayaan yang ada di keluarga itu. Karena saya melihat anaknya juga sudah mulai tertarik dengan wayang kulit. Semoga Allah memberikan kelanjutan yang baik untuk kebudayaan kita, khususnya kebudayaan Jawa ya. Dan kalau jenengan ingin berpartisipasi mendoakan beliau, sangat Mas Teh harapkan. Bukan berarti karena Mas Teh penggemarnya, bukan, tapi anggap saja kita sebagai sesama manusia yang memang betul pada dasarnya kita harus sama-sama menghormati, sama-sama mendoakan beberapa almarhum, siapapun almarhumah yang sudah meninggal mendahului kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Semoga pembahasannya lebih menarik lagi nanti suatu kedepannya. Kalau jenengan tertarik, Mas Teh ingin membahas ada apa saja di pendoponya Ki Seno Nugroho, boleh almarhum. Jenengan boleh klik di kolom komentar. Kalau banyak vote-nya, Mas Teh akan bahas itu ya. Semoga nanti ada kabar baik yang bisa menjelaskan sebenarnya ada apa ya. Karena saya melihat kesedihan yang luar biasa di Eyang, karena dia takut kalau budaya ini habis di sini saja. Itu yang dia takutkan sebetulnya. Jadi saya sempat merasa yang enggak, yang tenang aja, pasti akan berlanjut, pasti akan banyak sekali. Karena banyak dalang-dalang muda yang sekarang itu lebih ngena gitu. Dan jujur saya sudah tergila-gila sama Ki Seno Nugroho. Dan saya nggak bisa memahami nggak ngerti lah gimana caranya nanti untuk nonton yang lain kira-kira bisa memahami atau tidak ya. Mudah-mudahan ada sosok seperti beliau nantinya. Mas Teh mohon pamit dulu, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin bagi kalian ini tidak penting, atau bagi yang tidak mengetahui pun tidak pengen tahu, tapi ini adalah gambaran kalau sebenarnya mereka juga memiliki perasaan. Kaum jin juga punya perasaan, punya rasa, punya naluri, dan mereka itu juga punya hati untuk menilai kita itu baik atau tidak, kemudian bisa merasakan juga kesedihan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mas Teh mohon pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon doanya supaya bulan ini bisa lebih banyak sedekah nasi boxnya ya. Oke, yang mau sedekah jangan lupa diklik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening dan juga ada atas nama Tulus Rianto. Sudah transfer, bisa langsung konfirmasi ke WA yang Mas terterakan di deskripsi, atau bisa langsung DM di Instagram atau di email dan lain sebagainya ya. Mas Tulus mohon pamit dulu, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.